1K1 TV1. Pemerintahan komunis ini sungguh hianat, pejabat jahat. Ketahui wahai saudaraku, mereka bagai dak jauh yang dan habis nyawa mereka merampok, merampas, pemerasan dan dikuras. Habis nyawa kau berfungsi korupsi sehingga rakyat marah sekalian. Presidennya jahat, wakil presiden jahat, menteri pejabatnya juga jahat, partai-partainya jahat, wakil rakyatnya juga tidak harus diberitahu, tidak harus diedukasi. Kami mengedukasi mereka, Mas. Jadi jangan tutupi benar-benar kami. Mana undang-undang yang katanya tidak yang membebaskan suara rakyat? Ini orang yang dianggap gila, mengangkat orang gila di rezim yang gila. Siapa yang tidak tahu bahwa Ahok itu orang yang bermasalah, terpidana, kemudian mau ada rencana diangkat menjadi dirut Pertamina. Inilah yang walaupun dia tahu bahwa hari ini tadi kemudian membantah Erick Thohir mau mengangkat Ahok menjadi dirut Pertamina, tapi itu sudah mereka prediksi juga. Tapi paling tidak dia merespon bahwa apabila betul-betul menjadi mengangkat Ahok, saya kira akan menjadi bencana bagi negeri ini. Bayangkan dirut Pertamina sejak dahulu ada orang-orang hebat seperti Ibnu Sutowo, Abdau dan sebagainya. Ini mau diganti terpidana untuk memegang suatu kekayaan negara berupa Pertamina, dan inilah kita menduga pasti ada hal-hal deal-deal yang digunakan untuk yang tidak baik. Saya kira mungkin Pak Moran lebih bisa mau. Ya, jadi saya kira ada hal penting yang perlu dipahami oleh masyarakat. Ya. Terserah Anda itu pendukung Jokowi, Ahok, atau oposisi. Bagi kami sebetulnya soal latar belakang itu tidak penting, tapi yang lebih penting supaya Anda paham bahwa kalau sampai Ahok menjadi dirut Pertamina, maka itu akan mempermalukan bangsa Indonesia karena menjadikan CEO Pertamina yang punya slogan ingin menjadikan Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia, tapi dirutnya itu direncanakan adalah mantan napi. Lalu background tentang kehidupan dunia migasnya itu sangat minim. Yang ada justru banyak kasus-kasus pemuda korupsi yang jumlahnya ratusan miliar sampai triliunan rupiah. Nah, kalau kita bandingkan dengan misalnya perusahaan-perusahaan kelas dunia yang lain, itu dari BP, dari Exxon, dari Petronas, PTT Thailand, maka CEO mereka itu latar belakangnya adalah orang-orang yang pernah bekerja di perusahaan itu puluhan tahun. Ada yang sejak tahun 90, ada yang sejak tahun 2000-an. Dan mereka itu umumnya adalah lulusan sekolah bergengsi di dunia. Ada yang lulusan dari Harvard, ada yang dari Oxford di Inggris misalnya. Nah, kita bandingkan ini dengan di Indonesia, kita bilang mau bersaing menjadi perusahaan kelas dunia, tapi dirutnya direncanakan mantan napi. Ini sesuatu yang mempermalukan bangsa Indonesia. Ini satu hal
hal penting yang perlu kita ingatkan kepada rakyat, terserah Anda mendukung Jokowi atau oposisi terhadap Jokowi. Kemudian hal yang kedua, kami menduga ada agenda oligarki dan mafia migas di balik rencana pengangkatan Ahok. Nah, kalau sampai mafia migas ini kembali mendapat kesempatan melalui Ahok, maka akan terjadi pembelian BBM dan minyak mentah ya oleh perusahaan yang dekat dengan mafia, dan harga itu akan dimarkup antara 5 sampai 10 dolar per barrel. Kalau kita impor antara 900.000 sampai 1 juta barrel per hari, maka potensi kerugian itu bisa mencapai 2 sampai 3 triliun setiap bulan ya. Dan ini ujungnya adalah bahwa rakyat akan membeli BBM lebih mahal dari harga yang seharusnya. Harga BBM itu akan menjadi lebih mahal karena ada markup, tapi ini bisa terjadi karena adanya intervensi dan kerjasama oligarki dengan mafia migas melalui pengangkatan Ahok. Kemudian yang ketiga, kita perlu menyampaikan kepada rakyat, terserah Anda tadi saya sebut apapun latar belakangnya, maka supaya sadar siapa Ahok ini sebetulnya. Ahok itu dikatakan orang yang bersih, orang yang tegas, orang yang berani. Nah, yang bersuara siapa ini? Yang bersuara adalah para komplotan oligarki melalui program buzzer. Buzzer lah yang membesarkan Ahok, karena memang oligarki punya agenda. Nah, kita ini jangan sampai terkecoh ya. Kami punya data sangat lengkap tentang bagaimana dugaan korupsi Ahok yang selama ini itu ditutup-tutupi atau diselamatkan oleh rezim dan KPK dengan menyatakan bahwa Ahok itu tidak punya niat jahat. Meskipun alat bukti bahwa Ahok ini terlibat korupsi sudah lebih dari cukup. Itulah yang terjadi. Maka poin ketiga tadi yang saya sampaikan adalah Anda jangan sampai terkecoh oleh apa yang menjadi agenda oligarki tentang siapa Ahok ini sebenarnya. Nah, karena itu mari Anda harus menyatakan sikap. Jangan mau dipermalukan bangsa ini dengan mengangkat mantan napi menjadi dirut. Jangan sampai bangsa ini dihisap oleh mafia migas melalui harga BBM yang lebih mahal. Jangan sampai bangsa ini tertipu oleh agenda buzzer yang mengelu-elukan, ya, mempromosikan Ahok, padahal sebetulnya yang bersangkutan ini sangat banyak masalah terlibat dalam berbagai dugaan korupsi. Salah satunya itu adalah tentang program reklamasi Teluk Jakarta. Sudah cukup bukti di persidangan yang namanya anggota DPR Sanusi, Muhammad Sanusi, itu mengungkap tentang keterlibatan Ahok dan Agwan. Alat buktinya sudah cukup, tapi diselamatkan oleh rezim oligarkis. Nah, ini sekali lagi saya ingatkan, mari kita menyuarakan, dan kita tidak mau menjadi bangsa pecundang, tidak mau menjadi bangsa yang dihisap melalui agenda-agenda oligarki dan mafia migas. Jadi semuanya penjahat, oke? Rakyat jangan mau dibodohi, rakyat jangan mau dibohongin, dan rakyat jangan mau ditindas. Karena kami ada di pinggir, kami hanya menggunakan
Kenapa kita sampai di sini? Ya, bentar. Kepada bapak-bapak ya, bapak-bapak Intel dari Mabes, dari Polda atau dari manapun ya. Nih, kita harus tahu. Kenapa kita selalu ada di jalan? Karena kita sudah muak kepada institusi-institusi pemerintah yang tidak pernah mendengar suara rakyatnya. Kemana kita akan lari? Apakah kita ke DPR atau kita kepada istana? Tidak ada, sama aja. Akhirnya kita kemana? Kita akan di jalan-jalan karena kita adalah rakyat. Dan ingat, rakyat yang berdaulat. One Kawan TV 1